Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Di dalam masjid isinya anak-anak muda semua ya. Alhamdulillah. Kebanyakan anak mudanya. Alhamdulillah. Alhamdulillahi jalla jalaluh wa jalla tana'uh wa taqaddasat asma'uh la ilaha ghairuh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim wa azim ala man kanat hasanatuhu la tuhsa an-nabiyyil mustafa wa rasulil mukafa wa ala ahli sidqi wal wafa, amma ba'd. Hadratil mukarramin yang sama-sama kita muliakan, para sesepuh, para tokoh masyarakat, para ustaz, para kiai, para habaib yang saya tidak persebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya kepada beliau. Alhamdulillah, kita dikumpulkan pada malam yang mulia ini dengan nikmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita dikumpulkan pada malam hari ini dengan nikmat yang begitu banyak dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk apa? Untuk menyenangkan hati baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semata-mata kita berkumpul di tempat yang mulia ini untuk mensyukuri nikmatnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu tasyakuran milad daripada pemuda Cirebon 5 bersolawat. Ya, alhamdulillah nih isinya anak-anak muda semua. Alhamdulillah. Kenapa anak-anak muda semua? Karena ini taman-tamannya surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala nanti kagak ada anak orang-orang yang tuh, orang-orang tua kagak ada. Isinya anak-anak muda semua. Bapak ibu yang udah pada kolot, iya kolot memang artinya itu doang Pak Bu. Kalau bisa bahasa Sunda, iya orang dari negeri Sunda pun kemarin kalau bisa ngomong Sunda. Tadi kan saya mau tahu itu artinya apaan, saya mau orang Betawi. Alhamdulillah ya, biar bisa jadi saudara di sini semua. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita bikin senang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di sini. Kita bikin bahagia Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita bikin hatinya Rasulullah SAW ridha terhadap kita, ridha terhadap umatnya, yang senantiasa menyebut-nyebut namanya, yang senantiasa menyebut sifat-sifatnya, yang senantiasa membaca maulidnya. Alhamdulillah tadi kata Pak RT, habis maghrib udah baca maulid. Kalau di sini mah sebutnya marhaba keliling. Alhamdulillah. Kita punya anak-anak, kita punya anak-anak muda dikasih keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menjalankan daripada kecintaan di dalam hati kita untuk mengikuti ajaran-ajaran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak, Ibu, anak muda sekalian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rata-rata pengikutnya anak muda. Orang-orang yang ada di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu anak-anak muda. Yang bikin bahagianya Rasulullah, yang bikin senang hatinya, yang bikin gembira hatinya, yang bikin ridho hatinya terhadap umatnya, rata-rata anak muda. Kita lihat Bapak Ibu hadirin sekalian, para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau nyenengin baginda Rasulullah itu luar biasa. Kalau nyenengin baginda Nabi luar biasa. Kita lihat Sayyidatina Khadijah, istri daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang paling kaya sejazirah Arab, pedagang yang paling tajir sejazirah Arab. Beliau Sayyidatina Khadijah merelakan seluruh harta, jiwa, darah dagingnya untuk perjuangan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, salah satu
Shallallahu Alaihi Wasallam. Sayyidina Abdurrahman bin Auf, beliau rela menyedekahkan 3.000 dinar. Kalau sekarang 3.000 dinar udah miliaran Pak. 3.000 dinar udah miliaran untuk perjuangan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang sudah kita berikan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Cinta, boro-boro cinta. Harta, boro-boro harta. Pak, ini kadangannya kita kadangan kerja, gajian sebulan aja belum, kita gajian per bulan. Belum sebulan itu gaji udah habis. Ujung-ujungnya mau ngutang. Iya, sodakoh, alhamdulillah. Tapi harta yang kita keluarkan, cinta yang kita keluarkan untuk baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam belum cukup untuk menutupi cintanya baginda Rasul terhadap kita. Tapi tidak menutup kemungkinan orang yang tidak mempunyai harta, orang yang tidak mempunyai apa-apa untuk cinta kepada baginda Rasul. Kita lihat Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Beliau adalah salah satu sahabat Rasul. Abdullah bin Mas'ud pengen rasa hatinya itu pengen bikin ridha Rasulullah. Pengen di dalam hatinya Abdullah bin Mas'ud ini bikin senang Rasulullah. Abdullah bin Mas'ud ini pengen bikin gembira hatinya Rasulullah, tapi bingung dia kagak punya apa-apa. Bahkan dalam riwayat saking miskinnya Abdullah bin Mas'ud, beliau ini sangat kurus, rempeng, kecil. Saking kagak punya apa? Saking kagak punya apa-apa. Tapi dari lubuk hatinya paling dalam Abdullah bin Mas'ud, ia ingin menggembirakan Rasulullah. Ia ingin menyenangkan hatinya baginda Rasul. Dengan cara apa? Abdullah bin Mas'ud pikir, gimana ya buat caranya ya nyenengin baginda Rasul? Duit kagak punya, harta kagak gablok, kalau kata orang Betawi mah. Mikir Abdullah bin Mas'ud, oh iya, Rasulullah kalau ke masjid lepas sendal. Ah iya, saya jagain sendalnya Rasulullah. Nih, Abdullah bin Mas'ud yang ngejagain sendal Rasulullah. Jangan salah, jagain sendalnya Rasul. Ngejagain sendalnya Rasulullah. Kita biasanya ini punya guru. Biasanya punya guru, kalau guru kita mau habis pulang mau ke masjid melepas sendal, kadang kita suka balikin ke sendalnya. Kadang guru kita pergi kemana ceramah, kita suka tenteng-tenteng sendalnya, kita suka simpen sendalnya, kita yang pegangin sendalnya. Jangan salah, itu salah satu salah satu cinta, salah satu mencuri perhatian baginda Rasulullah SAW. Ini sendalnya Nabi. Sendalnya Nabi udah diajak keliling surga, udah diajak keliling dunia, udah diajak ke Sidratul Muntaha, udah diajak keliling alam semesta. Sendalnya Nabi gimana kagak berkah? Abdullah bin Mas'ud ikut Nabi terus. Yang tukang pakaian yang tukang uangin pakaiannya Nabi SAW. Jadi ada perhatian khusus nih Abdullah bin Mas'ud nih. Rasulullah SAW ada memperhatikan khusus. Oh iya, ini Abdullah bin Mas'ud yang suka nyiapin sendal saya. Oh, Abdullah bin Mas'ud yang suka nyiapin baju saya, yang suka nyiapin sarung saya. Ini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak cara untuk menyenangkan hati baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan apa? Dengan kita taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Itu membuat hati Nabi baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam senang. Kita para anak-anak muda, kita kagak melawan orang tua, sayang sama orang tua, kagak durhaka sama orang tua, doain orang tua. Itu membuat hati baginda Rasulullah SAW senang. Untuk para ibu-ibu, istri-istri, ibu taat sama suami, ibu taat sama suaminya, ibu taat, ibu dengerin perintahnya, ibu kagak
Beliau membacakan syair untuk baginda Rasulullah SAW. Beliau salah satu sahabat bilang, "Ya Rasulullah, aku ingin membacakan syair untukmu." Kata Rasulullah, "Silakan baca." Lalu dibaca, "Wa ajmalu min kalam sarakatu aini wa atyabu min kalam talijin nisa'u khuliqta mubarra'an min kulli aibin ka'annaka qad khuliqta kama tasha'u." Wa ajmalu min kalam sarakatu aini, mataku, kata sahabat, mataku tidak pernah melihat seseorang yang begitu indah kecuali wajahmu ya Rasulullah. Lalu kata sahabat melanjutkan, wa ajmalu min kalam tarakatu aini wa atyabu min kalam talidin nisa'u. Tidak ada seorang manusia pun, seorang wanita pun yang melahirkan makhluk yang lebih mulia, makhluk yang lebih sempurna kecuali Sayyidatina Aminah. Khuliqta mubarra'an min kulli aibin, engkau lahir sedikit pun tidak ada cacat. Engkau lahir sedikit pun tidak ada aib bagimu ya Rasulullah. Ka'annaka khuliqta kama tasha'u. Seakan-akan nih engkau lahir ini pengen kepermintaan engkau sendiri. Saya lahir pengen begini, saya lahir pengen ganteng, saya lahir pengen kaya, saya lahir pengen pengikutnya banyak, saya lahir pengen terkenal. Bisa nggak kayak gitu? Kagak bisa, kecuali Rasulullah SAW. Seakan-akan seperti Rasulullah SAW yang minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saking senangnya Rasulullah SAW, gembira hatinya beliau. Ini sahabat dikasih tidak sama Rasulullah, dikasih surga ya Rasulullah. Saking senangnya Rasulullah SAW. Banyak cara untuk bikin gembira hatinya Nabi SAW. Dengan kita taat, dengan kita mengikuti ajaran-ajaran baginda Rasul, itu udah termasuk ciri cinta dan termasuk salah satu cara untuk menyenangkan bagi hati baginda Rasulullah SAW. Tidak ada kata berlebihan untuk cinta kepada Rasulullah. Pak, Bu, ibarat kata begini, orang kalau kagak punya, misalkan saya makan nasi, misalkan saya lagi makan, saya makan kagak punya apa-apa, saya makan kagak punya apa-apa, cuma nasi garam, gitu dong. Saya makan kagak punya apa-apa. Ini ada orang yang bilang, Pak, kalau makan jangan berlebihan, kalau makan jangan berlebihan. Gimana mau berlebihan? Makan aja kagak punya. Gimana cinta kita mau berlebihan kepada Rasulullah kalau cinta saja kita tidak punya? Gak ada kata berlebihan hadirin untuk cinta kepada baginda Rasul. Seluruh sahabat Rasulullah SAW yang kaya raya itu mengeluarkan sebagian hartanya, bahkan seluruh harta, nyawa, darah, dagingnya untuk Rasulullah. Itu tidak ada kata berlebihan untuk Rasulullah. Karena apa? Karena cintanya Rasulullah, karena kasih sayangnya Rasulullah SAW melebihi daripada kasih sayang ibu kita sendiri. Karena apa? Rasulullah SAW, kalau tak ada Rasulullah kagak ada kita. Kalau kagak ada Rasulullah kagak ada kita. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di dalam hadis qudsinya, wahai Rasulullah, kalaulah bukan karenamu, maka tidak akan aku ciptakan dunia dan seisinya. Kalau bukan karena Rasulullah kagak ada gitu. Kalau bukan karena Rasulullah kagak ada pegunungan, kagak ada langit, kagak ada bumi dan lain-lain. Makanya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Subhanahu Wa Taala telah menjadikan kita umat yang paling mulia karena Nabi kita mulia. Umat yang paling istimewa karena Nabi kita istimewa. Umat yang paling sempurna karena Nabi kita sempurna. Umat yang paling terakhir tapi paling depan masuk surga. Alhamdulillah. Ini biasanya kita di kampung-kampung nih, kalau ada marhaba, terus ada rejeban segala macam itu pada antusias benar. Alhamdulillah.
Ini anak-anak kecil juga alhamdulillah pada antusias. Walaupun cuma ngarepin besek doang. Alhamdulillah. Biarin. Dari kecil niatnya besek doang, tapi ntar udah gedenya niatnya karena Allah Subhanahu wa taala insya Allah. Tadi kata panitia, Pak Ustaz minta maaf karena takut udah pada bubar, makanya ngomongnya 15 menit ya. Katanya begitu. Takutnya kemalaman, ibu-ibu bapak-bapak udah pada bubar, ntar nasinya kagak ada yang makan. Katanya begitu. Takutnya kemalaman, ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menanamkan cinta kepada Nabi Muhammad SAW di dalam diri hati kita, salubari kita. Allah Subhanahu wa taala jadikan kita orang-orang yang saleh, orang-orang yang taat terhadap ajaran baginda Rasulullah SAW. Allahumma hdina bihuda waj'alna mimman yasharu birra wa la tu'alina waliyan siwa wa la taj'alna mimman khalafa amran wa rasul wa hasbunallahu wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'mal nasir wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Kurang lebihnya saya mohon maaf bila ada kesalahan, kata-kata yang kurang pantas, mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Bila taufiq wal hidayah, wallahu wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.